Sekarang ini sudah pada masuk tahun akhir yang secara program harus banyak direalisasikan. Oke, harus dirampungkan, Iya, harus mungkin gitu dirampungkan. ya. Karena ini juga kan berkaitan dengan hajat orang banyak gitu. Betul. Apa yang paling Abang cintai tentang Kabupaten Bekasi? Ulamanya. Ulamanya? Biasa. Apa makanan khas Bekasi yang harus dicoba semua orang? Gabus pucung. Gabus pucung. Satu hal yang Abang Dewan ingin ubah di pendidikan Bekasi? Lebih murah dan lebih mudah aksesnya. Kita berharap budaya-budaya lokal itu bisa lebih ditonjolkan sebagai entitas kebudayaan. Kan banyak kan yang sudah mulai anak-anak kita gitu atau adik-adik kita yang di sekolah ini tidak mengetahui budaya lokalnya. Ini perlu kemudian mendapat atensi agar mereka tahu bahwasanya di Bekasi juga ada budaya-budaya lokal yang mereka perlu ketahui. Yang namanya Dewan itu salah satunya kan produknya ada legislasi. Nah, legislasi itu kan akan berdampak bagi masyarakat kalau produknya itu memang secara langsung bersentuhan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RJ Setia. Jumpa lagi bersama saya, Resi Maulida, dalam podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Ya seperti biasa, saya tidak sendirian di podcast kali ini karena sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang luar biasa, akhirnya bisa berdialog langsung oleh beliau gitu ya, karena udah beberapa kali kita ya reschedule gitu. Tapi sebelum itu kita bakalan ngobrolin yang seru banget dan ada sedikit kuis ya untuk mengenal apakah Ketua DPRD mengenal Bekasi. Wah, ini perlu banget kita uji ya kebekasiannya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Langsung aja kita panggil dan perkenalkan narasumber kita, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Ade Sukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa nih di tengah jadwal yang padat sekali Ketua Dewan kita. Dan tentunya kita ucapkan dulu di awal selamat karena sudah terpilih sebagai anggota Dewan dan juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi 2024-2029. Ya. Luar biasa ini. Pertama kali mengajukan diri sebagai anggota Dewan, lalu terpilih sebagai pimpinan DPRD. Wah, luar biasa ini. Capaian perlu diapresiasi ya. Ya, terima kasih. Oke, Bang Ade, ini kesibukannya apa aja sebetulnya? Kesibukan terakhir ini tentu saja tidak lepas dari fungsi-fungsi Dewan yang kita jalankan. Apalagi sekarang ini sudah pada masuk tahun akhir yang secara program harus banyak direalisasikan. Oke, harus dirampungkan. Iya, harus dirampungkan gitu ya. Karena ini juga kan berkaitan dengan hajat orang banyak gitu. Betul. Jadi ya walaupun kemudian sering mendapat komplain sama anak di rumah, tapi memang ini tugas yang harus dilakukan ya mau gimana lagi kan. Iya. Jadi masih kerasa nih RJ Setia ya, pemimpin baru jadi semangatnya masih gitu ya. Oke, Bang Ade, ini sebelum kita ngobrolin di podcast Unjuk Bicara, kita mau kuis dulu nih ya. Kuisnya ngomongin Bekasi, jadi nanti Bang Ade boleh dijawab aja dengan cepat gitu ya, terkait apa? Ciri khas Bekasi, kemudian keunikan Bekasi versinya Ketua Dewan gitu ya. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa yang paling Abang cintai tentang Kabupaten Bekasi? Ulamanya. Biasa. Apa makanan khas Bekasi yang harus dicoba semua orang? Gabus pucung. Satu hal yang Abang Dewan ingin ubah di pendidikan Bekasi? Lebih murah dan lebih mudah aksesnya. Oke, satu kebijakan yang ingin Abang Dewan wujudkan di DPRD? Kebijakan secara umum atau gimana? Secara umum. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Oke, kita garis bawahi dulu ya. Satu kata yang menggambarkan Bekasi. Unik. Oke, unik sekali ya. Ya. Makanan favoritnya Bang Dewan? Makanan favorit saya? Tadi gabus pucung itu. Oh, gabus pucung itu? Ya. Oke, akhirnya dipromosikan ya, seluruh wajib banget. Jadi kalau orang dari mana-mana gitu, yang saya selalu ajak,
Ketika kemudian menanyakan makanan lokal khas Bekasi ya gabus pucung. Berarti kita boleh lah nanti kapan-kapan diajak ya. Oh iya boleh itu. Utang nih ya Bang Dewan. Satu kata tentang wisata di Bekasi. Wisata di Bekasi. Nah, ini memang menjadi PR kita ini, kita bingung juga kalau masalah wisata ini. Oh gitu. Ya yang paling ada sekarang paling wisata wisata kelautan ya. Berarti masih PR banget ya? Masih PR banget kalau itu masalah wisata di Bekasi. Oke, kemudian kalau ngomongin ini Bang, tempat favorit di Bekasi. Tempat favorit? Ya, kalau selain wisata gitu. Tempat favorit bagi saya untuk di Bekasi. Apa tempat favorit di Bekasi? Saya paling main-main bawa anak-anak itu di lingkungan aja sih. Oh gitu. Taman Sahati nggak jadi teman favorit ya? Taman Sahati terlalu jauh jaraknya buat saya masalahnya gitu kan. Ya. Bang Dewan tinggal di mana Bang Dewan? Saya tinggal di Tarumajaya. Oh, daerah Bekasi Utara ya. Bekasi wilayah Luar utara. biasa nih ya, sekarang pemimpin Bekasi Utara. Mungkin ini bisa menjadi salah satu strategi Bekasi Utara nggak jadi pemekaran ya. Karena tokohnya udah jadi ketua dewan di DPRD lah. Oke, luar biasa ya. Jadi intinya dari kuis singkat ini mengenai Kabupaten Bekasi banyak PR tadi yang sudah dinotis ya. Betul. Kita nggak tahu tempat wisatanya ya Bang ya. Betul. Kita belum punya ikon wisata yang bisa menjadi destinasi lah. Tujuan. Ini PR besar ya. PR besar buat kita. Kemudian ngomongin budaya, event tahunan. Event tahunan sudah mulai dirintis tapi perlu dimaksimalkan dan tingkatkan agar lebih bisa melibatkan banyak orang dan juga kesenian kita. Apa? Yang sedang dirintis itu event apa Bang? Kita pernah dengar lah ada parade-parade budaya yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, kedepannya juga kita berharap budaya-budaya lokal itu bisa lebih ditonjolkan sebagai entitas kebudayaan. Kan banyak kan yang sudah mulai anak-anak kita gitu atau adik-adik kita yang di sekolah ini tidak mengetahui budaya lokalnya. Nah, ini perlu kemudian mendapat atensi agar mereka tahu bahwasanya di Bekasi juga ada budaya-budaya lokal yang mereka perlu ketahui. Oke, Abangku, ini kan kalau kita lihat dari rentan waktu kurang lebih 2 bulan ya pasca dilantik ya. Ya. Pasca dilantik. Apa sih refleksi yang mungkin dirasakan Abang sebagai ketua DPRD ya, selama 2 bulan ini? Oke, satu kata refleksi saya untuk di Dewan ini selama 2 bulan ini perlu keseriusan melakukan pembenahan di segala sektor di Bekasi. Keseriusan pembenahan di segala sektor. Ini kita mulai masuk untuk mengulas Bekasi mungkin ya gitu ya Abangku ya. Nah, dari 2 bulan ini kan saya lihat ya dari Instagramnya gitu ya, wah ini progresnya luar biasa sekali nih Bang Dewan kita gitu ya. Kemana-mana langsung selusuri. Nah mungkin banyak yang mendetek gitu kan, mana sih kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di Kabupaten Bekasi Bang dari Abang menjelajahi seluruh daerah. Iya, yang tentu saja kan kalau kita mendapatkan amanah yang perlu kita lakukan kan sebelum melakukan aksi nyata ya mengidentifikasi masalah. Jadi apa yang saya lakukan itu bersama pimpinan lain itu dalam konteks ini adalah melakukan kayak belanja isu lah ya. Belanja isu, belanja masalah yang harus kita rumuskan nanti menjadi bahan. Karena dengan demikian kita akan tahu, sering berkomunikasi dengan masyarakat, bertemu dengan pihak kepentingan, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan yang lainnya gitu. Kita akan mengetahui problematikanya seperti apa dan nanti itu akan menjadi rujukan karena yang namanya dewan itu salah satunya kan produknya ada legislasi. Nah, legislasi itu kan akan berdampak bagi masyarakat kalau produknya itu memang secara langsung bersentuhan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oke, yang Abang lihat apa kebutuhan yang banyak hal lah ya, terutama kebutuhan dasar lah ya. Kebutuhan dasar. Semisal kebutuhan dasar itu kan masyarakat kan hanya membutuhkan satu tentu saja pendidikan yang mudah diakses, kedua kesehatan yang terjangkau, ketiga infrastruktur yang memadai, dan keempat kemudian pelayanan publik yang yang terukur. Yang terukur itu yang kemudian juga mudah diakses. Ini menjadi hal yang perlu menjadi konsentrasi kita lah di sini nantinya. Karena itu kan garis besarnya nanti itu kan akan turun programnya kan akan jadi banyak. Oke, jadi mulai dari pelayanan publik hingga kualitas masyarakat gitu kira-kira. Iya, dan juga pelayanan kualitas birokrasi juga perlu kemudian ditingkatkan.
Oke, jadi kurang lebih 3 fokus sih saya kategorikan ya dari Ketua Dewan ini, luar biasa. Nah, ini salah satu yang menjadi sorotan di Betul. publik juga terkait transparansi anggaran dan juga reformasi birokrasi ya Bang Mm. ya. Nah, langkah konkret apa ya yang DPRD akan ambil untuk memastikan anggaran itu digunakan tepat sasaran juga transparan Bang? Salah satu fungsi dewan itu kan ada masalah budgeting, Betul. masalah penganggaran, dan sekarang kita sedang bersama-sama pemerintah daerah bersama-sama SKPD tentunya sedang merumuskan anggaran untuk 2025. Disitulah kemudian kita sedang menelaah secara keseluruhan, walaupun memang cukup menyita waktu karena APBD kita alhamdulillah ya, ada peningkatan yang cukup signifikan. Ini tentu butuh perhatian serius karena agar serupiah yang kita alokasikan itu memang mempunyai dampak ke masyarakat programnya. Ini yang sedang kita lakukan. Nah, transparansi seperti apa ya? Kita melakukan pembahasan itu tentu saja tidak dalam ruang tertutup. Pembahasan kemudian terbuka antara dari dinas terkait dan juga dari kita itu di badan anggaran, dan kemudian disosialisasikan program, kemudian input di SPD dan segala halnya. Itu bagian bagaimana menciptakan transparansi. Oke, kita kan suka sulit ya Bang ya sebagai pemuda Bekasi gitu mengakses hasil-hasil rapat paripurna dari DPRD sendiri. Betul. Gitu kan. Itu kan hak dari publik sebetulnya kan. Betul. Bagaimana kita menjamin sebagai ketua DPRD untuk seluruh masyarakat bisa dengan mudah mengakses transparansi itu? Oh, kalau terkait dengan hasil-hasil paripurna tentu memang itu kan menjadi domain publik setelah ditandatangani ya. Karena kemudian dokumen-dokumen publik itu tentu nanti kami akan menyampaikan. Di Dewan ini memang kita ada rencana untuk membuka hotline pengaduan dan juga kita juga akan membuat kumpulan-kumpulan peraturan. Jadi bagi masyarakat yang ingin mencari peraturan-peraturan daerah itu nggak kesulitan. Nah, tentu ya kita berharap karena kita masih baru dan ini rencana program yang ingin kita kedepankan biar masyarakat juga satu mudah bila ada ingin disampaikan, ada salurannya kan gitu. Yang kedua juga ingin mencari produk-produk hukum di daerah itu dengan mudah. Apalagi dengan teknologi sekarang kan yang ada AI itu kan. Ya, betul. Nah, itu kan gampang sekali itu dia sebut itu bisa keluar itu langsung kan gampang. Nah, itu yang sudah kita diskusikan di tingkat pimpinan. Hanya saja kan memang tadi salah satunya juga kan dengan sistem yang sudah diciptakan oleh pemerintah tidak serta-merta apa yang kita ucapkan sekarang bisa langsung terrealisasi. Itu butuh tahapan. BIM salah BIM gitu ya Bang ya. Itu kan agar kenapa sistem itu dibuat itu biar tidak ada program yang bahasanya ujuk-ujuk itu ya. Tiba-tiba masuk. Harus ada mekanisme dan tahapan yang kita lakukan, itu bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja kita. Oke, luar biasa. Jadi koordinasi administratif juga perlu dilakukan. Perlu ya. Tertib administrasi, transparansi itu perlu. Oke, nah ini karena 2 bulan, saya mau tanya dulu nih Bang, fokus 100 hari kerja pimpinan DPRD itu apa? Yang pertama kita tentu fokus pada pemetaan internal yang menjadi konsolidasi internal kelembagaan. Ya, reform for within lah ya. Kita mereformasi internal kita dari sekretariat dewan dan kelembagaan. Satu karena kenapa? Sekarang dari jumlah fraksi aja bertambah. Yeah. Makanya kemarin yang kita lakukan adalah penataan internal, pembentukan fraksi, pembentukan AKD. Nah, setelah itu semua terbentuk, lalu kemudian kita tanpa menunggu waktu, kita langsung bekerja karena memang sudah ditunggu dengan berbagai macam program yang harus kita lakukan. Bahkan ada beberapa fraksi dan AKD sampai sekarang belum dapat ruangan gitu loh. Tapi bagi kami itu bukan suatu hal yang jadi halangan. Nah, kita punya tenggat waktu yang tetap berjalan. Oke. Ada nggak sih kesulitan yang Abang rasa? Hidup itu kan ada tantangannya, tapi tantangan itu kalau kemudian kita menjalaninya ini menjadi sebuah hambatan, maka akan menjadi berat. Tapi kalau kemudian tantangan ini menjadi spirit dan kita menjalaninya sebagai sebuah kenikmatan, saya kira biasa-biasa saja. Motivasi terbesar Abang apa memangnya sejauh ini? Motivasi kita kan ya karena saya dulu dibentuk dalam sebuah organisasi yang kemahasiswaan ya. Kita selalu berbicara bagaimana kita gitu, sebagai bagian dari masyarakat
bagian dari sebuah komunitas itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya kira ini juga banyak yang sekarang, hampir mungkin semuanya gitu, teman-teman dewan juga mempunyai prinsip apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Luar biasa sekali ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itulah. Kalau bahasa Arabnya begitu kan Iya, ya. iya, luar biasa nih Bang Dewan. Aduh. Nah, kemudian Bang, ini kan sebagai dewan sibuk banget ya kegiatannya, apalagi tadi ya selalu memberikan kebermanfaatan orang lain, konsolidasi kemana-mana gitu ya. Belum lagi urusan kepartaian. Betul. Di awal sempat dinotis nih, walaupun ada masalah rumah tangga gitu, konflik sama istri karena jarang pulang atau fokus jadi nomor 2 dan sebagainya, ini udah jadi makanan sehari-hari gitu tadi ya. Bagaimana sih Abang membagi waktu antara tugas sebagai anggota dewan di partai juga, apalagi masa kampanye hari ini gitu ya. Betul. Dan juga tugas sebagai suami atau ayah di rumah. Nah, seperti apa sih Bang? Kalau saya sih sudah memberikan pengertian ya terhadap keluarga, bahwasanya keberadaan kita nih sekarang itu bukan hanya menjadi bagian keluarga. Tapi kita sekarang ini dan semua teman-teman dewan itu juga menjadi bagian masyarakat. Luar biasa. Kalau sudah seperti itu, maka yang ada ya memang tentu saja kita harus bisa berbagi waktu dengan baik dan memaksimalkan waktu yang ada lah. Jadi ya sebisa mungkin kita menyelip-nyelipkan waktu untuk tetap bisa dengan keluarga. Tapi di sisi quality time yang kita bisa maksimalkan, tapi di sisi lain juga tidak mengganggu kerja-kerja kita. Seperti itu. Oke, bahasa cinta yang Abang berikan ke ibu itu seperti apa sih? Kalau ditanya ibu pasti bilang saya nggak romantis orangnya. Keturunan kita nggak romantis ternyata. Dianggapnya nggak romantis ya. Tapi istri saya sangat mengenal saya, dan anak-anak saya yang. Berarti Abang Dewan belum pernah tuh ya balik rumah malam ngasih bunga, coklat gitu ya? Nanti kalau saya sebetulnya ditawain nih malah di rumah kan gitu. Ini kenapa ini kok jadi begini gitu, dianggap kenapa ini? Oh, jadi dianggap aneh sendiri gitu ya. Aduh, luar biasa. Ini intermezzo ya Erja Setia ya. Karena kita juga perlu mengenal sosok pemimpin baru di DPRD itu seperti apa gitu. Ternyata poinnya tidak romantis. Aduh, luar biasa. Tapi kemudahannya karena ini ya, istri saya sebelumnya kan beliau pernah menjadi anggota dewan ya. Dan dia akhirnya mengetahui dan mengerti bagaimana pekerjaan dewan. Itu yang artinya nggak kaget gitu. Artinya nggak kaget. Hanya saja kagetnya mungkin karena saya diberikan amanah sebagai pimpinan, tentu intensitas waktunya yang ini agak dan terutama anak-anak yang kaget gitu kan, yang biasanya saya tuh punya seperti menanamkan kewajiban di diri ya. Setiap hari saya harus mengantarkan anak sekolah. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Wah, biasa. Walaupun ada driver segala macam, saya tetap. Nah, sekarang suka hilang saya karena memang ada tugas-tugas lain. Itu yang kadang-kadang membuat mereka mempertanyakan itu. Tapi ya harus saya berikan pengertian sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti bahwasanya yang kita lakukan juga itu bagian dari pekerjaan yang harus. Luar biasa. Artinya juga perlu ini ya, toleransi dari sesama keluarga juga itu penting ya poinnya ya Bang ya. Kalau enggak ini jangan sampai baru. Ya kan juga kita kan ingin juga sukses di keluarga, sukses di masyarakat, ya. Sukses semuanya kan juga jangan sampai kemudian karena kesibukan salah satu kemudian malah mengorbankan yang lainnya. Iya, luar biasa. Nah, kemudian Bang ini kita mau bahas surat cinta dari masyarakat yang kita buka di Instagram. Waduh, ya. Apa nih bahaya nih surat cinta gini nih? Iya nih, mengenai ini banyak Erja Setia mengeluhkan terkait pungutan liar di sekolah negeri di Bekasi ya. Ada 14 kurang lebih indikasi sekolah negeri ini yang menerima pungutan liar berkedok sumbangan gitu kira-kira. Apa langkah yang diambil dari DPRD untuk memastikan pendidikan negeri itu tetap gratis, kemudian bebas dari pungutan-pungutan yang memberatkan? Betul. Yang pertama kan tadi saya sampaikan di awal, kebutuhan dasar masyarakat secara umum itu tidak terlepas dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan itu pelayanan. Nah, dalam konteks pendidikan tentu saja kita mencoba terus berinovasi. Berinovasi dari sisi mulai penganggarannya, dari sisi mulai programnya. Nah, ini kan tidak bisa instan. Nah, banyaknya pungutan-pungutan itu tentu menjadi catatan buat kita nanti dalam beraudiensi atau kemudian nanti dengan pihak terkait dalam dinas pendidikan mempertanyakan kenapa hal itu terjadi. Karena kalau
kita kan sekarang ini sedang fokus bagaimana meringankan masyarakat dalam masalah pendidikan. Kita sudah coba mendesain akan ada beasiswa bagi tidak mampu. Kita juga akan memberikan bantuan bagi siswa berprestasi. Itu kan bagian sebetulnya yang kita harapkan untuk meringankan. Nah, kalau kemudian kita sudah memberikan insentif seperti itu tapi bisa ada pungutan kan jadi percuma. Nah, perlunya juga kemudian dinas-dinas ini bisa melakukan koreksi dan juga memantau. Dan kami akan tidak sungkan-sungkan kalau akan ada laporan seperti itu akan mengambil tindakan, memanggil dinas terkait untuk melakukan perbaikan. Karena saya kok punya pandangan kalau pendidikan rapih, kalau pendidikan benar dimanapun ada, insya Allah masyarakat itu akan. Oke. Jadi bobotnya memang di knowledge ya? Iya. Kalau orang sudah diberikan, makanya kenapa sekarang umpamanya ada program dari Presiden kita ada makanan bergizi. Itu kan sebetulnya bagian bagaimana pendidikan itu secara pengetahuan diberikan pendidikan yang baik, secara gizi juga kemudian dikasih asupan yang baik, nanti juga secara mental juga akan dibimbing dengan baik. Tunasnya jadi baik. Lah kalau tunas baik, ya mungkin nanti kita nggak akan ada generasi yang lost. Jadi penanaman generasi yang bagus itu ya harus dilakukan. Oke. Jadi ini perlu dimention, apalagi tadi di awal kalau DPRD sudah meluncing hotline itu ya, mungkin pengaduan ini akan mudah lebih terakses langsung. Ya, gitu, kita lagi akan lagi sedang. Nah, saya pikir ini akan ada program-program ataupun gerakan-gerakan yang luar biasa sih dari DPRD, karena di awal tadi kuis-kuisnya ini mengarah pada arah gerak kepemimpinan baru oleh Bang Ade ini yang luar biasa nih. Nah, kalau ngomongin pendidikan di Bekasi itu nggak lepas dengan infrastruktur, kemudian juga ngomongin penanggulangan banjir ya Bang ya. Ini menjadi dua problem yang nggak kelar-kelar nih di Bekasi. Betul. Nah, apa sih strategi dari DPRD sendiri Bang untuk mendukung pembangunan infrastruktur mungkin? Yang pertama terkait infrastruktur ya. Yang perlu kita pahami memang luas wilayah Bekasi ini cukup luas lah ya. Jadi jalannya juga sangat panjang gitu. Lebih bisa nanti dimaksimalkan itu ya dengan bagaimana menciptakan. Karena sedangkan kondisi jalan kita ini kualitasnya nggak bagus. Yang ada saja perlu perbaikan, yang rusak aja belum dilakukan. Ini makanya kemudian pemerataan infrastruktur menjadi penting. Kemarin kita belum lama juga rapat dengan yang menangani dinas tersebut. Mereka sudah menjamin kualitas jalan kita itu di atas 80%. Dan mungkin teman-teman bisa lihat sendiri itu bagaimana kondisi jalan sekarang. Walaupun memang belum sepenuhnya lah bisa dimaksimalkan. Tapi sudah ada peningkatan. Dan ini tentu perlu terus pengawalan dalam bentuk kegiatannya. Jadi masyarakat juga kita minta untuk mengawal bersama. Kami juga tentu sebagai fungsi Dewan di bidang pengawasan akan melakukan pemantauan, tapi juga kami juga berharap juga masyarakat juga bantu juga untuk kemudian pengawalan agar kemudian kualitas infrastruktur kita bisa lebih baik. Sambil kemudian pembangunan wilayah itu kan tidak terlepas juga dengan pendapatan daerah. Gitu. Jadi semakin besar peningkatan, maka juga akan berdampak juga untuk kemudian pembangunan. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ngajak nih kepada masyarakat Bekasi untuk bisa mensukseskan apa yang menjadi program di Kabupaten Bekasi. Ya, kalau umpamanya memang sudah waktunya bayar pajak, ya mangga atuh bayar. Karena dari mana gitu loh pemerintah daerah kalau kemudian tidak ada masukan. Nah, dengan adanya masukan yang kira-kira signifikan nantinya, itu tentu akan berdampak juga kepada pembangunan dan yang lainnya. Selama kan Bekasi ini dikenal dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, mungkin gitu, penyumbang investasi terbesar ke negara gitu ya Bang ya, karena kawasan terbesar tadi. Apakah ini tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah di Bekasi Bang? Ini yang kami juga sering pertanyakan gitu ya. Kita ini dianggap sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dianggapnya. Tapi kok pendapatannya kecil. Nah, ini yang sedang kami
gali informasinya lebih dalam, sampai nanti kemudian menemukan kesimpulan kenapa. Jadi sampai sekarang belum berani memberikan statement karena secara informasi saya belum mendapatkan ya informasi yang menyeluruh lah yang bisa kemudian mengambil kesimpulan. Tapi bahwasanya prinsipnya kita tidak ingin banyaknya perusahaan di Bekasi hanya menjadi beban, tapi tidak mendatangkan kemanfaatan. Contoh umpamanya, kalau umpamanya perusahaan tersebut adanya di Bekasi, tapi pendapatan pajaknya ke wilayah lain, kita cuma dapat beban dong. Bebannya apa? Sampah, umpamanya. Polusi udara. Polusi udara. Nah ini yang kita harapkan adalah dengan adanya banyaknya perusahaan di Bekasi, tapi juga ada kebermanfaatan yang banyak buat masyarakat Bekasi. Oke, kalau memang ini dalam kategori beban, jika itu beban, bisa nggak pemerintah Bekasi atau warga Bekasi mengusir gitu? Atau menghapus gitu beban, mengurangi beban? Tentu kita harus melihat dari peraturan yang ada, Mbak ya. Nanti kita. Namun dalam aturan bagaimana, Bang? Ya, kita harus melihat peraturan yang ada, apakah kemudian itu menjadikan gini, kadang-kadang juga ada kewenangan yang dibatasi hanya di lingkup kabupaten. Itu seperti tidak bisa kita kemudian berdiri sendiri gitu, seperti sebuah daerah yang kemudian melakukan tindakan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Tentu kita butuh koordinasi dan butuh komunikasi. Kalau seperti itu. Jadi kalau ngomongin Bekasi sebenarnya rakyat miskin kota ya tepat banget ini julukannya untuk Bekasi ya Bang ya. Kita kota industri tapi masyarakatnya dalam pendidikan kita masih banyak masalah, budaya, betul. Kemudian lapangan pekerja. Ini juga sama terkaitan dengan investasi tadi gitu ya Bang ya. Oke, ini menjadi PR lah kira-kira ya 100 hari kerja nanti kita dialog lagi dengan Bang. Ya makanya kemudian terkait tadi masalah investasi. Kita sekarang ketika masuk langsung waktu itu ada pengarahan dari Pak Presiden. Seluruh Forkopimda se-Indonesia dikumpulkan. Pak Presiden menekankan perlunya investasi yang ramah. Makanya kami seperti apa investasi yang ramah? Makanya kemudian kami langsung sekarang membuat perda pemberian insentif dan kemudian investasi. Yang ramah itu dalam pengertian kita memberikan kemudahan. Ya kalau adigiumnya yang paling terkenal, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah itu yang sekarang dengan perda ini kita harapkan bisa mempermudah para investor untuk datang ke Bekasi. Dengan harapan semakin banyak investor yang hadir, maka akan menjadi tambahan pendapatan di daerah kita. Nah, dengan pendapatan yang maksimal tentu saja nanti akan berdampak ke masyarakat. Ya caranya salah satunya adalah bagaimana? Ya membuka investasi dengan mudah, memberikan berbagai insentif dan segala halnya. Ya selagi kemudian insentif itu bisa membawa keberkahan buat kita. Oke. Sebenarnya saya mau tanya lagi ya terkait ini Bang ngomongin investor masuk ya. Ini kan kalau kita lihat wilayah Bekasi sudah mulai sesak ya, sudah mulai padat. Betul. Investor datang kemudian mendirikan pabrik atau perusahaan dan lain sebagainya. Makin banyak sih memang lapangan pekerja, tapi perubahan iklim, kondisi cuaca, kerusakan lingkungan seperti apa Bang? Ya, perhatiannya? Yang seperti itu kan sekarang kan sudah ada ya program seperti green energy kan gitu ya. Artinya kemudian kita juga ketika mengundang investor tentu perlu juga kemudian kita memberikan informasi dan memberikan juga memberikan informasi yang terkait boleh loh perusahaan di sini tapi tolong juga perhatikan lingkungan. Jadi warning itu ada ya? Ya karena kan sudah ada peraturan dan itu juga sudah menjadi seperti kebijakan yang landasan gitu, kebijakan di industri gitu, teknologi yang ramah lingkungan kan gitu, agar kemudian nanti tidak berdampak seperti tadi yang dikhawatirkan. Ya. Luar biasa nih. Jadi mempertimbangkan poin plus dan juga minusnya. Betul. Lah ya gitu. Ya harus lah. Kalau dalam sebuah ngambil kebijakan kita kan seperti juga. Jangan juga kemudian kita membawa perusahaan itu malah berdampak kepada kerusakan lingkungan. Sedangkan di sisi lain juga tidak banyak bermanfaat buat masyarakat. Ini kan Abang Ketua dari daerah Bekasi Utara ya. Ini kalau dilihat di media sosial berita-berita dari bidang kesehatan di Bekasi Utara ini masih timpang dengan daerah-daerah yang lain di Bekasi. Betul. Nah, bagaimana memastikan akses kesehatan ini terjangkau dan juga merata di seluruh daerah Bekasi, Bang?
salah satu adanya pemerintahan di suatu wilayah kan berharap masyarakat semua mendapat pelayanan yang sama. Ya, baik, dan akses yang merata. Nah, memang gitu ada kesan dan memang terlihat gitu wilayah utara ini dalam konteks pelayanan publik dan infrastrukturnya tertinggal. Ya. Maka itu menjadi concern bersama kita. Bukan hanya saya sebagai orang utara, tapi juga semua teman-teman dewan. Karena semua warga Bekasi ini kan perlu mendapatkan hak yang sama. Tidak lihat selatan atau utara. Maka kemudian kita membuat skala prioritas. Contoh umpamanya, ketika kemarin kita membahas masalah sekolah. Ya. Nah, saya bilang, prioritas kita adalah membangun sekolah yang rusak dibandingkan merenovasi sekolah yang sudah ada. Karena kenapa? Banyak yang kita inginkan adalah kalau toh pun nilai 7 semua. Jangan sampai ada sekolah yang nilai 9 tapi di lain ada yang 5. Nah, ini kan menjadi ketimpangan yang sangat jauh. Ada sekolah sangat bagus. Bahkan plafonnya baru bolong sedikit udah direnov. Tapi ada sekolah di daerah utara itu udah nggak bisa diakses, sekolahnya udah mau rubuh, nggak dibangun-bangun. Nah, ini yang menjadi catatan dan kemarin ketika saya memimpin rapat, itu yang menjadi penekanan saya bahwasanya sekarang prioritas kita adalah membangun sekolah yang rusak. Jadi seperti itu. Jadi program-program nanti ke depan itu kita prioritaskan kepada memang untuk penyerataan pembangunan yang ada. Oke, luar biasa ya. Kemudian nih kalau ngomongin Bekasi itu kita nggak punya pendidikan ya di Bekasi Bang. Kita nggak punya pendidikan negeri tinggi ya. Universitas atau umpamanya ya sekolah tinggi. Universitas negeri ya di Bekasi gitu kan. Ini bagaimana nih target? Apa target ya? Targetnya dari Bang Dewan mungkin? Kalau kami dari Dewan tentu berharap ya siapapun nanti bupati yang terpilih punya concern yang sama dengan kita. Punya concern yang sama dalam konteks pendidikan, baik tadi kemudian tingkat dasar dan juga perguruan tinggi. Penduduk kita sudah 3 jutaan lebih. Kan gitu. Lebih padat daripada kota. Iya, lebih padat dari kota. Terus juga akses kalau ke tempat pendidikan negeri sudah jauh. Betul. Saya berharap nanti bupati yang terpilih bersama-sama dengan kami mau merumuskan bagaimana menciptakan perguruan tinggi negeri. Dan kami dari DPRD siap mensupport gitu terkait dengan membuat peraturannya dan penganggarannya kalau memang ada keinginan kuat itu. Dan kami akan mention itu siapapun nanti bupati yang terpilih. Luar biasa. Oke, terakhir Abangku, apa yang mau ingin disampaikan kepada seluruh generasi muda, milenial, zilenial untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi? Silakan. Ya, buat teman-teman sekalian, buat warga Bekasi, saya Ade Syukron, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Yuk kita sama-sama peduli terhadap wilayah kita. Kita jaga lingkungan kita untuk kemudian patuh terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Dan maka dari itu saya sih berharap dalam konteks apalagi terdekat lagi nih, dikit lagi mau ada pilkada, agar pelaksanaan pilkada ini tetap aman, damai, lancar, yang semuanya ini kita harapkan nanti menjadi fondasi untuk pembangunan Bekasi lebih baik. Terima kasih Bang Ade Syukron sudah ngobrol-ngobrol di podcastnya Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. RJ Setia, kita semua percaya bahwa konsistensi adalah hal pertama untuk mendapatkan hal-hal yang baik di Kabupaten Bekasi. Dan tadi topik-topik yang dibahas oleh Bang Dewan ini secara gambaran kita sudah tangkap bagaimana komitmennya Ketua Dewan dalam pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih baik. Terakhir kami ucapkan selamat. Makasih Mbak. Untuk pemimpin Kabupaten Bekasi. Semoga sukses selalu Abangku. Yo, sama-sama. Ya. Teman RJ Setia, terima kasih juga sudah menyimak obrolan kita bersama Bang Dewan Ade Syukron, DPRD Kabupaten Bekasi. Masa khidmat 2024-2029 gitu ya Bang ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Resi Maulida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.